Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan yang berpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Pernah menjadi bagian dari kekuatan militer utama Pulau Jawa setelah Kerajaan Pajang yang merupakan penerus Kerajaan Demak berangsur-angsur mengalami kemunduran setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan, yang pada saat itu masih menjadi bagian dari Kerajaan Pajang, lalu merdeka menjadi negara yang berdiri sendiri di bawah pemerintahan anaknya, yaitu Raden Sutawijaya. Disebut Mataram karena wilayah tersebut dahulu adalah bekas Kerajaan Mataram kuno berdiri. Berdasarkan naskah babat seperti Serat Bauwarna, Serat Centini, Babat Tanah Jawa, dan beberapa naskah lainnya disebutkan bahwa Raden Sutawijaya adalah putra sulung dari pasangan Ki Ageng Pemanahan dan Nyai Ageng Saba. Ibunya adalah adik dari Ki Juru Martani, yang menjadi patih pertama Mataram pada masa pemerintahan ayahnya. Ia juga pernah diambil sebagai anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya, karena pada saat itu dari pernikahan Sultan Hadiwijaya dan istrinya masih belum dikaruniai anak. Perlu diketahui Raden Sutawijaya merupakan cicit dari Ki Ageng Selo, yang juga merupakan guru dari Sultan Hadiwijaya. Ia kemudian diberi tempat tinggal di sebelah utara pasar, sehingga Raden Sutawijaya kemudian dikenal dengan sebutan Raden Ngabehi Saloring Pasar. Saat terjadi suksesi peralihan kekuasaan Kerajaan Demak yang dimulai ketika Sultan Trenggono wafat, Sultan Hadiwijaya selaku menantu Sultan Trenggono bersaing dengan Arya Penangsang dalam memperebutkan tahta Demak. Ki Ageng Pemanahan, ayah Raden Sutawijaya, memimpin penyerangan bersama Ki Penjawi dan Ki Juru Martani dari Pajang menuju Cipang Panolan. Mereka berada di barisan Sultan Hadiwijaya dalam melawan Arya Penangsang. Raden Sutawijaya pun ikut serta membantu ayahnya, Ki Ageng Pemanahan. Perang antara pihak Pajang melawan Arya Penangsang terjadi di Sungai Bengawan Sore. Berkat siasat cerdik yang disusun Ki Juru Martani dan Ki Penjawi, Arya Penangsang berhasil dikalahkan di tangan Raden Sutawijaya. Ki Ageng Pemanahan kemudian diberi tanah perdikan atau kadipaten di Mentau, atau sekarang Kota Gede Yogyakarta, yang saat itu merupakan wilayah di selatan Pajang, oleh Sultan Hadiwijaya atas jasanya. Sedangkan Ki Penjawi diberi hadiah tanah perdikan di wilayah Pati. Bersama-sama dengan Ki Juru Martani, Ki Ageng Pemanahan lalu mendirikan Kerajaan Mataram dan bahu-membahu memajukan daerah tersebut, yang sebagian besar bersumber dari pertanian. Ki Ageng Pemanahan wafat lalu digantikan oleh putranya, yaitu Raden Sutawijaya. Di bawah pemerintahannya Raden Sutawijaya yang sejak lama memang ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan merdeka, namun terbentur oleh sumpah setia ayahnya kepada Sultan Hadiwijaya. Sepeninggal ayahnya, ia sibuk mengadakan persiapan, baik yang bersifat material maupun spiritual, misalnya membangun benteng dan melatih tentara. Raden Sutawijaya juga berani membelokkan para mantri pamajegan dari Kedu dan Bagelen yang hendak menyetor pajak ke Pajang. Para mantri itu bahkan berhasil dibujuknya sehingga menyatakan sumpah setia kepada Raden Sutawijaya. Sultan Hadiwijaya yang semakin resah mendengar kemajuan anak angkatnya, ia pun mengirim utusan untuk menyelidiki perkembangan Mataram. Yang diutus adalah Arya Pamalat dari Tuban, Pangeran Benowo putranya, dan Patih Mancanegara. Namun semuanya dijamu dengan pesta oleh Raden Sutawijaya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu pada tahun 1582 Masehi, Sultan Hadiwijaya menghukum Buang Tumenggung Mayang ke Semarang karena membantu anaknya yang bernama Raden Pabelan menyusup ke dalam keputrian untuk menggoda Ratu Sekarkedaton, putri bungsu Sultan. Lalu Raden Pabelan dihukum mati dan mayatnya dibuang di Sungai Lawean. Ibu Raden Pabelan sendiri adalah adik Raden Sutawijaya. Maka ia pun mengirim orang-orang kepercayaannya untuk merebut Tumenggung Mayang dalam perjalanan pembuangannya ke Semarang. Perbuatan Raden Sutawijaya ini membuat Sultan Hadiwijaya murka.
Sultan pun berangkat sendiri memimpin pasukan Pajang menyerbu Mataram. Perang terjadi, pasukan Pajang dapat dipukul mundur oleh pasukan Mataram, meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak. Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dalam perjalanannya pulang ke Pajang. Ia akhirnya meninggal dunia, namun sebelumnya sempat berwasiat agar anak-anaknya jangan ada yang membenci Raden Sutawijaya, serta harus tetap memperlakukannya sebagai kakak sulung. Raden Sutawijaya sendiri ikut hadir dalam pemakaman ayah angkatnya itu. Sementara itu, di Pajang sedang terjadi perebutan kekuasaan besar-besaran yang terjadi setelah Sultan Hadiwijaya wafat. Pewaris Sultan Hadiwijaya sebenarnya adalah anaknya, yaitu Pangeran Benowo, namun digulingkan tahtanya oleh Arya Pangiri. Arya Pangiri adalah menantu Sultan Hadiwijaya yang menjadi Adipati Demak. Ia didukung Panembahan Kudus merebut tahta Pajang pada tahun 1583 Masehi, dengan berhasil menyingkirkan Pangeran Benowo menjadi Adipati Jipang Panolan. Pangeran Benowo yang mengingat betul wasiat ayahnya agar jangan membenci Raden Sutawijaya, kemudian bersekutu dengannya pada tahun 1586 Masehi untuk menggulingkan pemerintahan Arya Pangiri, karena pemerintahan Arya Pangiri dinilai sangat merugikan rakyat Pajang. Perang pun terjadi, Arya Pangiri tertangkap dan dikembalikan ke Demak. Pangeran Benowo menawarkan tahta Pajang kepada Raden Sutawijaya namun ditolak. Raden Sutawijaya hanya meminta beberapa pusaka di Pajang untuk dirawat di Mataram. Pangeran Benowo pun diangkat menjadi Raja Pajang sampai kemudian meninggal pada tahun 1587 Masehi. Sepeninggalnya ia berwasiat agar Pajang digabungkan dengan Mataram. Raden Sutawijaya dimintanya menjadi raja. Pajang sendiri kemudian menjadi kerajaan bawahan Mataram dengan dipimpin oleh Pangeran Gagah Baning, adik Raden Sutawijaya. Maka sejak itu Raden Sutawijaya menjadi raja pertama Mataram bergelar Panembahan Senopati. Ia tidak mau memakai gelar Sultan untuk menghormati Sultan Hadiwijaya dan Pangeran Benowo. Istana pemerintahannya terletak di Kota Gede. Setelah dinobatkan menjadi raja, hal pertama yang dilakukan Panembahan Senopati adalah pendudukan daerah-daerah Brangwetan atau daerah timur, yang banyak melepaskan diri dari Pajang saat pemerintahan Arya Pangiri yang dinilai lemah. Gabungan daerah Brangwetan itu yang dipimpin oleh Adipati Surabaya sebagai kadipaten terkuat. Pasukan mereka kemudian berperang melawan pasukan Mataram di Mojokerto, namun dapat dipisah oleh utusan Kesunanan Giri, sehingga penaklukan daerah Brangwetan menjadi tertunda. Kemudian selain Pajang dan Demak yang sudah dikuasai Mataram, daerah Pati juga sudah tunduk secara damai. Pati saat itu dipimpin Adipati Pragola, putra Ki Panjawi. Kakak perempuannya Waskita Jawi menjadi Permaisuri Senopati, bergelar Kanjeng Ratu Mas. Hal itu membuat Adipati Pragola menaruh harapan bahwa Mataram kelak akan dipimpin keturunan kakak perempuannya. Pada tahun 1590 Masehi, gabungan pasukan Mataram, Pajang, Pati, dan Demak bergerak menyerang Madiun. Adipati Madiun pada saat itu adalah Raden Rangga Jumena, putra bungsu Sultan Trenggono, yang telah mempersiapkan pasukan besar menghadang penyerangannya. Melalui siasat yang cerdik, Madiun berhasil ditundukkan. Rangga Jumena melarikan diri ke Surabaya dan bergabung dengan koalisi daerah Brangwetan yang dipimpin oleh Adipati Surabaya. Sedangkan putrinya yang bernama Ratna Jumilah lalu dipersunting oleh Panembahan Senopati untuk mempererat hubungan Mataram dan Madiun. Karena Senopati datang ke Madiun bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk mempersatukan darah Mataram dan darah Demak agar dapat menjadi kerajaan yang bersatu. Disebut darah Demak karena Ratna Jumilah adalah cucu Sultan Trenggono. Ternyata pernikahan Panembahan Senopati dengan Ratna Jumilah memicu terjadinya pemberontakan Adipati Pragola dari Pati pada tahun 1600 Masehi. Adipati Pragola marah karena khawatir kedudukan kakaknya Kanjeng Ratu Mas terancam. Ia pun memberontak menyatakan Pati lepas dari Mataram.
Panembahan Senopati menugasi anaknya, Raden Mas Jolang, untuk memadamkan pemberontakan Adipati Pragola. Namun ia tidak mampu mengalahkan kesaktian pamannya itu. Ia bahkan jatuh pingsan karena terluka menghadapi Adipati Pragola dan terpaksa dibawa mundur oleh pasukannya. Perang susulan kemudian terjadi di dekat Sungai Dengkeng, di mana pasukan Mataram dipimpin langsung oleh Panembahan Senopati sendiri dan kemudian berhasil meredamkan pemberontakan itu. Panembahan Senopati kemudian meninggal dunia pada tahun 1601 Masehi saat berada di desa Kajenar. Kemudian ia diberi gelar sebagai Panembahan Seda ing Kajenar. Ia kemudian dimakamkan di Komplek Pasarian Mataram. Kelak yang akan menjadi penerus Senopati menjadi raja adalah Raden Mas Jolang yang bergelar Sultan Hanyakrawati, putra Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Mas.